Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas kembali terkait materi tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, secara umum kita akan bahas dulu bagaimana upaya penanganan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Untuk secara khususnya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk penanganan upaya keberagaman ini tentu adalah tugas bersama seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya pemerintah saja, tapi kita sebagai warga masyarakat juga berperan penting sebagai pelaku untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena suatu keharmonisan dalam keberagaman bisa tercapai, itu bisa diwujudkan dengan adanya sikap saling menghargai satu sama lain dalam menjalin hubungan sosial yang dilakukan secara baik oleh setiap lapisan masyarakat. Maka dengan cara itu akan terciptalah keharmonisan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Namun, hal ini tidak akan tercipta jika kehidupan yang damai dan juga saling menghargai antara yang satu dengan yang lain tidak bisa kita laksanakan. Kehidupan yang harmonis tentu merupakan dambaan setiap orang, di mana harmoni itu adalah keseimbangan, keselarasan yang ada di masyarakat, termasuk juga dalam masyarakat yang multikultural. Namun untuk mewujudkan harmonis dalam keberagaman itu, berikut prinsip yang harus kita pahami dan juga harus kita miliki sebagai warga yang hidup dalam keberagaman. Prinsip tersebut diantaranya ada prinsip egalitarianisme, yang mana egalitarianisme ini merupakan paham kesetaraan. Jadi dalam masyarakat yang beragam pun harus mengutamakan yang namanya kesetaraan. Artinya setiap perbedaan yang ada dalam masyarakat, posisinya itu harus diperlakukan ataupun setara antara yang satu dengan yang lain. Nah, yang kedua, harus mengutamakan paham toleransi. Toleransi yang dimaksud di sini yakni sikap saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Dengan sikap saling menghargai, maka kita akan menerima yang namanya perbedaan. Nah, berikutnya adanya kerjasama. Ya, bentuk kerjasama ini juga akan tercapai nanti dengan kita tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, hidup berdampingan antara yang satu dengan yang lain. Nah, tanpa adanya memandang latar belakang. Tentu dengan adanya kerjasama ini akan tercipta sikap kekeluargaan di tengah keberagaman. Dan yang terakhir, kita juga akan menjunjung yang namanya sikap keterbukaan antara yang satu dengan yang lain tanpa harus memandangkan latar belakang yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya prinsip harmoni keberagaman tadi akan diperkuat dengan adanya upaya pemerintah dalam menghadapi masalah keberagaman. Yang pertama, dengan memberi jaminan perlindungan hak setiap warga negara dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keragaman bangsa Indonesia. Yang mana kita tahu bahwa payung hukum kita di Indonesia ini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar. Jadi di sana diatur suatu aturan yang mengatur tentang keberagaman, terkhusus nanti yang terdapat dalam pasal 32 yang berkaitan tentang bahwa negara itu memajukan kebudayaan nasional. Yang kedua diatur juga dalam pasal 29 khususnya nanti ayat 2 di mana negara menjamin kemerdekaan setiap penduduknya untuk memeluk dan juga menjalankan ajaran agamanya. Yang kedua bahwa termuat dalam amanat Undang-Undang Dasar pasal 32 yang mengatakan pemerintah menjamin serta memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budaya yang dimiliki dalam masyarakat. Yang ketiga, adanya peraturan bersama dua menteri, yakni Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan juga nomor 9 tahun 2008, di mana di sana diatur tentang dasarnya pemerintah daerah dan juga wakilnya untuk menjamin kebebasan antar umat beragama di setiap daerah dan juga bagaimana tata cara pembangunan rumah ibadat di setiap daerah. Dan yang terakhir adanya penegasan terhadap kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman dan pengikat rasa kebangsaan. Nah, di tengah keberagaman kita, negara juga mengatur tentang
alat pemersatu bangsa, yakni seperti bahasa persatuan, lambang negara kita, semboyan bangsa kita, dan juga dasar negara kita untuk menyatukan keberagaman yang ada di negara kita sendiri. Nah, dengan adanya upaya pemerintah dalam keberagaman tadi, tentu akan berjalan apabila kita juga sebagai masyarakat memiliki sikap positif dalam masyarakat plural, seperti menerima dan menghargai segala perbedaan suku, agama, ras, budaya, antar golongan. Dengan kita menerima dan saling menghargai, maka kita juga berperan untuk memelihara tentang budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, berikutnya melakukan kegiatan dialog antar agama, ras, atau suku, tujuannya untuk menghilangkan rasa saling curiga ataupun permusuhan. Maka dengan adanya kerjasama antar umat beragama dan juga antar suku ini tadi, tentu akan terhilangkan rasa menganggap bahwa kelompok atau sukunya lah lebih unggul ataupun lebih baik daripada kelompok lainnya. Dan juga mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama, antar suku, antar ras, supaya bisa menciptakan kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat yang pluralistik. Nah, anak-anakku, dengan kita memahami tadi bagaimana prinsip harmoni keberagaman dan juga pemerintah menjalankan upayanya untuk menangani keberagaman, serta kita seluruh lapisan masyarakat juga harus memiliki sikap positif dalam masyarakat plural, maka tentu akan tercipta yang namanya harmoni sosial ataupun keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat di tengah masyarakat yang beragam. Maka untuk itu mari sama-sama kita mewujudkan ini, karena ini adalah tanggung jawab bersama seluruh lapisan yang ada di negara kita ini. Baik teman-teman, untuk menambah pemahaman terkait harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, silahkan kerjakan tugas dan latihan ini. Semua instruksinya ada tertulis di sini dan ini dikumpulkan hari ini juga ya. Jadi tetap semangat. Terima kasih. Salam sehat dan salam kasih untuk kalian semua.